tidak sedikit juga masyarakat yang mengatakan kalau semua video yang terekam dan diupload ke channel YouTube Brandon Mulyadi itu adalah sebuah pencitraan semata. Apakah benar seperti itu, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kembali lagi saya akan mengangkat topik yang berhubungan dengan Pak Deddy Mulyadi, karena saya menemukan beberapa artikel yang memang mengangkat topik tentang Pak Deddy Mulyadi, yang konon katanya Pak Deddy Mulyadi ini sempat mengalahkan Presiden Joko Widodo. Nah, ini dalam hal apa nih Pak Deddy Mulyadi bisa mengalahkan Presiden Joko Widodo? Supaya tidak salah paham, teman-teman simak sampai akhir ya. Terus yang kedua, banyak masyarakat atau banyak kalangan masyarakat yang bilang kalau video yang terekam atau video yang diupload oleh Pak Deddy Mulyadi ke channel YouTube-nya itu adalah sebuah pencitraan. Nah, yang menarik di sini Pak Deddy Mulyadi mengakui kalau itu betul adalah sebuah pencitraan. Nah, apakah ini benar? Kita coba simak juga nanti ya. Nah, terus yang terakhir, teman-teman juga pasti tahu ini udah kurang lebih sekitar 1 minggu ini channel Kang Deddy Mulyadi ini tidak mengupload video. Nah, ini ada apa teman-teman? Mungkin teman-teman tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu ya masalahnya kenapa udah 1 minggu ini Kang Deddy Mulyadi ini tidak mengupload video di channel YouTube-nya. Tetapi hari ini saya melihat di channelnya Lembur Pakuan Pak Deddy Mulyadi ada hadir di situ. Cuman di channel YouTube-nya sudah 1 minggu ini tidak tidak mengupload video. Oke, itu nanti kita akan bahas di akhir. Tetapi yang pertama ini yang menarik, kenapa kok bisa Pak Deddy Mulyadi mengalahkan Pak Presiden Joko Widodo? Dalam hal apa ini ya bisa mengalahkan Presiden Joko Widodo? Oke, di sini saya mendapatkan satu buah artikel ya. Satu buah artikel dari liputan6.com. Ini memang artikel ini sudah beberapa waktu yang lalu, tetapi tidak apa-apa ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Nah, di sini saya akan bahas dulu dari awal. Nah, ketika Pak Deddy Mulyadi ini menjabat sebagai Bupati Purwakarta, lalu Pak Deddy Mulyadi berkiprah di dunia politik sampai sekarang Pak Deddy Mulyadi menjadi wakil komisi anggota DPR RI atau komisi 4 anggota DPR RI, dan beliau juga aktif karena beliau ini punya channel YouTube ya, aktif mengupload video-video ke channel YouTube-nya. Sampai saat ini channel YouTube-nya memiliki 3,4 juta subscriber. Nah, ini saya bahas dulu perjalanan YouTube-nya ya, perjalanan perkembangan YouTube-nya. Oke. Di liputan6.com, Pak Deddy Mulyadi ini mengatakan begini. Bagi saya ini adalah sebuah kebahagiaan. Dengan 3,4 juta subscriber, sekarang kinerja saya mendapatkan respon positif dari masyarakat. Itu kata Pak Deddy Mulyadi. Nah, karena akun YouTube Kang Deddy Mulyadi ini dibuat sejak 17 November 2017. Namun Pak Deddy Mulyadi ini baru aktif mengunggah berbagai macam video ke channel YouTube-nya sekitar awal Januari 2020 saat aktif sebagai anggota DPR RI. Nah, yang menarik teman-teman, dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun atau tepatnya mungkin sekitar 31 Maret 2021, channel Kang Deddy Mulyadi ini tembus ke angka 1 juta subscriber dalam waktu 1 tahun. Dan lebih menarik lagi, 6 bulan kemudian di tanggal atau di bulan Oktober 2021,
channel Kang Deddy Mulyadi ini subscribernya tembus ke 2 juta subscriber. Dan ini lebih menarik lagi, makin menarik lagi, 2 bulan kemudian channel Kang Deddy Mulyadi ini tembus ke angka 3 juta subscriber dan sekarang sudah mencapai kurang lebih 3,4 juta subscriber. Wah, ini luar biasa teman-teman. Dibandingkan dengan channelnya Presiden Joko Widodo yang hanya memiliki subscriber 2,9 juta subscriber ya kurang lebihnya, berarti selisih sekitar 5.000 subscriber ya kalau nggak salah dengan channelnya Pak Deddy Mulyadi. Nah, ini artinya kalau dilihat dari apa yang disampaikan Pak Deddy Mulyadi tadi, beliau sangat bahagia ya ketika subscribernya ini mendapatkan atau ketika channelnya ini mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat. Itu artinya banyak masyarakat yang suka dengan apa yang ditampilkan oleh Pak Deddy Mulyadi di channel YouTube-nya. Ya, terlepas dari kinerjanya ataupun apa yang dilakukan di luar kerjanya, yang diupload ke channel YouTube-nya itu mendapatkan respon positif dan menarik perhatian kalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang bilang kalau Pak Deddy Mulyadi ini adalah calon yang terbaik untuk menjadi seorang Presiden Republik Indonesia karena beliau berani terjun langsung ke lapangan, berani belusukan, berani bertindak langsung ketika menemukan masalah dan menyelesaikannya juga saat itu. Nah, jadi masyarakat ini banyak yang tertarik, banyak yang suka, banyak yang mengharapkan kalau Pak Deddy Mulyadi ini menjadi seorang nomor 1 di Indonesia ya teman-teman. Nah, tetapi nih, ini ada tapinya teman-teman. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengatakan kalau semua video yang terekam dan diupload ke channel YouTube Pak Deddy Mulyadi itu adalah sebuah pencitraan semata. Apakah benar seperti itu teman-teman? Nah, di sini saya juga memiliki artikel yang dikeluarkan oleh Antara Bengkulu. Di sini bahkan Pak Deddy Mulyadi mengakui channel YouTube-nya berisi pencitraan. Nah, di sini coba supaya tidak salah paham ya teman-teman, kita baca saja. Ini artikel yang dikeluarkan oleh Antara Bengkulu. Oke, ini memang artikel sudah beberapa waktu yang lalu, tapi kita coba saja baca ya. Di sini Pak Deddy Mulyadi bilang, ya benar itu adalah sebuah pencitraan karena setiap pejabat publik harus punya citra dan citra itu harus dilakukan secara konsisten. Bukan pura-pura atau dadakan, kata Deddy menanggapi pro dan kontra tentang konten YouTube-nya. Nah, jadi Pak Deddy Mulyadi mengiyakan dalam hal ini. Nah, alasannya karena setiap pejabat publik harus punya citra dan citra itu harus dibangun secara konsisten. Nah, ia mengakui ada pro dan kontra terkait konten YouTube-nya, bahkan tidak sedikit yang menilai hal tersebut sebagai pencitraan. Namun, ia menyebutkan semua yang ia lakukan dan dipublis di YouTube tidak dibuat rencana. Nah, jadi ketika videonya di-record atau di-upload ke YouTube, itu tanpa skenario, yaitu berjalan apa adanya. Jadi kalau ada orang yang bilang ini dibuat konten, sama tidak pernah bikin konten. Yang ada hanyalah perjalanan yang direkam oleh kamera kemudian diposting, itu kata Pak Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan hal tersebut dilakukan karena kini sudah memasuki abad digital sehingga setiap kegiatan dan pekerjaan bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Kita sebagai pejabat publik kalau tidak mempublikasikan apa yang dilakukan nanti dianggap tidak ada kerjaan, katanya. Nah, Pak Deddy Mulyadi bilang seperti itu ya teman-teman. Ini sebentar ini, aduh baterainya ini sepertinya mau habis. Oke. Ditanya tentang penilaian dan dilakukan sebagai bentuk pencitraan, ia membenarkannya. Ya, Pak Deddy Mulyadi membenarkan apa yang dilontarkan atau disampaikan oleh
beberapa pendapat dari masyarakat. Nah, benar itu pencitraan, karena setiap pejabat publik harus punya citra, dan citra itu harus dilakukan secara konsisten, bukan pura-pura. Ada kamera pura-pura pungut sampah, ada kamera pura-pura peluk orang miskin. Di depan kamera empatinya tinggi, bukan seperti itu. Tidak ada kamera atau ada kamera, ya tetap dilakukan apa yang menjadi tradisi hidup kita, kata Pak Deddy Mulyadi. Seperti itu ya teman-teman. Sampai pada akhirnya citra tersebut akan terbangun dari mulut ke mulut. Kalau di bahasa Sundanya itu sabiwir hiji gitu ya. Sabiwir hiji dari mulut ke mulut ya. Dalam bahasa Sunda itu jadi sabiwir hiji, menjadi satu cerita. Tokoh yang diceritakan banyak orang, itu dalam ilmu politik sekarang disebut popularitas. Jadi kalau dalam bahasa Sunda ini disebutnya sabiwir hiji. Nah, sabiwir hiji itu artinya dari mulut ke mulut. Nah, kalau dalam istilah politik sekarang adalah sebuah popularitas. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Deddy Mulyadi. Tidak ada salahnya sebuah pencitraan, karena pencitraan itu harus dibangun. Bukan berarti pencitraan itu dibikin skenario. Wah, ada kamera yang peluk orang miskin, ada kamera pura-pura baik, pura-pura pungut sampah. Pak Deddy Mulyadi tidak seperti itu. Semua yang dikatakan pencitraan itu dilakukannya secara spontanitas dan secara natural, tanpa adanya skenario. Gerak-gerik di lapangan, belusukan ke jalan, menemui orang-orang di sekitar, menertibkan apa yang memang belum tertib, itu dilakukannya secara natural. Terikot, bukan direkod. Terikot, berjalannya itu terikot. Ya memang direkod ya, direkam ya, tapi kan karena ini bukan skenario, jadi terekam. Semua yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi itu terekam oleh kamera, lalu diupload ke channel YouTube-nya, menjadi sebuah ada hiburannya juga ya, ada sesuatu yang memang menginspirasi dan yang lebih menarik. Banyak masyarakat yang suka dengan apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Nah, mungkin ini dua hal tadi yang saya bahas ini, Pak Deddy Mulyadi ini mengalahkan Pak Presiden Joko Widodo ini mungkin dalam hal YouTube ya. Karena kalau dilihat jumlah subscribernya ini, Pak Joko Widodo ini kalah sedikit dari Pak Deddy Mulyadi. Selisih kurang lebih 5.000 subscriber lah. Pak Deddy Mulyadi 3,4 juta, sementara Pak Joko Widodo 2,9 juta subscriber ya teman-teman. Oke, mengenai pencitraan tadi sudah saya bahas. Mudah-mudahan teman-teman tidak salah paham ya, karena dalam artikel ini Pak Deddy Mulyadi juga membenarkan kalau pencitraan itu harus dibangun secara konsisten, menjadi sebuah hal yang positif di kalangan masyarakat. Karena zaman sekarang ketika pejabat publik bekerja, diliput, diupload di YouTube, itu akan menjadi sebuah jejak digital ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi supaya tidak dianggap kerjanya apa sih, kalau diupload kan jelas kerjaannya jelas ya, kita semua melihat bagaimana cara Pak Deddy menertibkan yang memang belum sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Oke, yang terakhir ini yang saya heran ya teman-teman. Yang saya heran ini, channelnya Kang Deddy Mulyadi ini kalau dilihat 7 hari yang lalu ya upload videonya. 7 hari yang lalu belum ada upload video lagi nih. Ini ada apa nih teman-teman? Ini saya juga bingung ini. Tapi kalau dilihat dari Lembur Pakuan, tadi saya melihat Pak Deddy Mulyadi ada tampil di situ, ada masuk di channelnya Lembur Pakuan ya. Tetapi di channelnya Kang Deddy Mulyadi ini kok sudah seminggu ini tidak ada upload video. Biasanya sehari itu 2 kali, 3 kali ya upload video, sekitar jam-jam maghrib ya, sampai jam 8 malam itu biasanya
upload 2-3 video ini udah 1 minggu ini tidak ada upload video. Nah, ada apa ini teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan di kolom komentar disampaikan atau ditulis supaya saya juga tidak bingung ini. Biasanya saya nonton ini kok seminggu ini nggak ada upload video ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya, kalaupun tidak minimal bisa menghibur teman-teman. Ya, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Dan teman-teman di luar sana sehat selalu, sukses selalu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang juga baru mampir ya. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.